Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai keberatan dan banding. Salah satu langkah yang dilakukan DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila WP tidak merasa puas dengan hasil tersebut, WP dapat menempuh upaya pengajuan keberatan kepada DJP. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup keberatan. Keberatan dapat diajukan berdasarkan yang pertama yaitu SKPKB, yang kedua SKPKBT, yang ketiga SKPLB, yang keempat SKPN, dan yang kelima pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Syarat mengajukan keberatan: yang pertama, diajukan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, WP harus membayar pajak yang harus masih dibayarkan. Yang ketiga, diajukan dalam waktu 3 bulan sejak surat ketetapan tersebut dikirim, dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu tanda bukti penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh KKP dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak. Jangka waktu keputusan keberatan, Direktur Jenderal Pajak dalam waktu paling lama 12 bulan, itu sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Kemudian ada pembukuan catatan data, informasi, atau keterangan lain. Dalam hal ini biasanya diminta pada saat pemeriksaan, tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak. Tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali ada pembukuan catatan data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Nah, selanjutnya ada imbalan bunga atas keputusan keberatan yang dikabulkan. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran yang dimaksud yaitu dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Kemudian ada pencabutan pengajuan keberatan. Nah, di sini wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pengajuan pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak. Kemudian ada mengajukan banding atas penolakan pengajuan keberatan. Banding pajak apa sih itu? Nah, banding pajak itu sendiri yaitu merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Nah, proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang kurang bayar atau lebih bayar maupun nihil. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Gimana sih syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Kemudian yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding itu sendiri adalah 3 bulan. Nah, sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan atas perpajakan. Kemudian, yang ketiga ada surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Kemudian yang keempat, banding hanya bisa dilakukan atau diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud adalah sudah bayar tetapi 50%. Nah, selanjutnya ada lampirkan surat setoran pajak atau pemindah bukuan. Materi selanjutnya yaitu pihak yang mengajukan banding pajak. Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait antara lain. Yang pertama,
Banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Yang kedua, apabila selama proses banding pajak dilaksanakan pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ketiga, jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan usaha, maka banding pajak akan dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Selanjutnya yaitu hak pemohon banding pajak. Hak pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui yaitu yang pertama, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, surat bertahan bila bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Yang ketiga, pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis. Yang keempat, pemohon banding berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Yang kelima, pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Yang keenam, pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Materi selanjutnya yaitu tata cara mengajukan banding ke BPSP. Banding dapat dikeluarkan setelah 12 bulan sejak surat keberatan diterima oleh KPP. Maka kantor pajak harus mengeluarkan surat keputusan banding atau SKP. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang atau kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat, maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya, apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Asmita Damayanti pada bab keberatan dan banding. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengajuan banding. Yang pertama, surat banding yang diajukan hanya untuk satu surat ketetapan saja dalam masa pajak. Yang kedua, permohonan banding pajak harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia karena diajukannya kan di negara Indonesia. Yang ketiga, pengajuan surat banding harus dilengkapi dengan surat keberatan. Kenapa? Biasanya seseorang yang melakukan banding pasti dia merasa keberatan dengan keputusan yang diberikan itu. Kemudian yang keempat, banding hanya bisa dilakukan apabila jumlah besar pajak terutang sudah dibayar sebesar 50%. Yang kelima, pengajuan surat banding juga harus melampirkan surat setoran pajak atau SSP atau pemindah bukuan atau PBK. Yang keenam, jangka waktu dalam pengajuan banding harus dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sejak keluarnya surat keputusan dan pemotong dan pemungutan oleh pihak ketiga. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tuh tata cara pengajuan banding dan tata cara pengajuan keberatan. Jadi maksimal WP itu mengajukan keberatan dan banding itu sebanyak 2 kali. Dan permohonan yang kedua itu diajukan jangka waktunya paling lama
3 bulan sejak tanggal keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Nah, bagi teman-teman misalnya nih yang mengajukan banding tidak dipenuhi sebelumnya, bisa mengajukan lagi. Kan ada kesempatan tuh untuk 2 kali, sebanyak 2 kali. Yang pertama tidak dipenuhi, kalian bisa juga mengajukan banding yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pengajuan penyelesaian keberatan, di mana itu diatur dalam Permenkum nomor 9 PMK 03/2013. Yang pertama, di situ tertuang bahwa jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya bisa mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Tertuang pada pasal 27 ayat 1 UU KUP. Yang kedua, apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan yang diberikan, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Jadi nggak usah khawatir. Cuman ada resikonya. Yang ketiga, banding adalah upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atas penangguhan pajak terhadap suatu keputusan yang diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Yang keempat, putusan banding. Putusan banding itu adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan kepada wajib pajak. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa itu ada 2. Yang pertama itu penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya itu ada hak pemohon banding pajak. Setelah persyaratan banding pajak yang telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Dan ini berikut pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang pemberitahuan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis. Pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar. Izin kuasa dari ketua pengadilan pajak. Pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan wajib pajak menetapkan keputusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Apabila pemohon banding pajak kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Yang selanjutnya itu ada gugatan. Berbeda halnya dengan proses perkara banding yang merupakan kelanjutan dari proses keberatan kepada Dirjen Pajak. Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 14/2002 (YO), pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang pertama itu pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP. Atau yang keempat itu penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.